Hai sahabat Luna Yoga, ketemu lagi dengan saya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini judulnya Yuj. Yuj itu bahasa Sanskrit artinya terhubung, atau kalau bahasa Inggrisnya yog. Saya mengartikannya sebagai selaras. Selaras adalah apa yang sudah teratur seimbang di alam semesta dan juga Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah situasi yang dengan segala kelebihan dan kekurangan kita mencoba untuk menjadi selaras dengan energi yang sudah ada dan yang Maha Kuasa. Buat sahabat Luna Yoga yang percaya bahwa energi itu ada, percaya bahwa energi itu bisa menyembuhkan, maka apa yang kita lakukan di kegiatan ini bisa dengan mudah dipahami. Lalu energi itu apa? Energi itu apapun yang kita dengar. Itu suara, energi. Emosi adalah energi juga yang bergerak. Lalu apa yang kita lihat juga energi. Apa yang kita pikirkan juga energi. Lalu energi itu dapat dari mana? Dari nafas. Apa yang kita lakukan di kegiatan hari ini adalah mengoptimalkan kemampuan kita bernafas melalui berbagai macam teknik bernafas. Karena teknik bernafas sehari-hari tidak bisa mempunyai kekuatan yang penuh untuk menyembuhkan dan menyeimbangkan. Lalu bagaimana kita menyelaraskan pikiran kita, hati kita, dan tubuh kita dengan nafas itu sendiri. Lalu bagaimana dengan nafas kita bisa menyelaraskan diri ketika kita bergerak? Maka disinilah tantangannya. Lalu apa yang terjadi ketika kita bernafas? Ketika kita bernafas, maka dengan nafas panjang dan dalam sebenarnya tubuh kita dibanjiri oleh oksigen. Dan ketika kita dibanjiri oleh oksigen, oksigen adalah energi yang kita bawa dari luar secara sadar. Dan bila oksigen itu optimal kita bawa masuk, maka kekuatan kita pun menjadi lebih optimal dibandingkan dengan nafas yang biasa. Lalu energi ini apakah hanya dari nafas, dari udara yang kita masuk? Tentu saja dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan, apa yang kita pikirkan, secara positif atau tidak positif, dari suara-suara yang kita dengar, dari pikiran-pikiran kita. Itu sebabnya kenapa kita butuh ruang untuk melakukan aktivitas yang memungkinkan kita menjadi selaras dengan yang di atas. Yuk kita simak latihannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia. Saya kesini untuk mendapat energi positif. Selamat pagi, saya Huda. Saya kesini untuk tenangan dan untuk latihan, kan udah sebulan gak latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita. Saya di sini sebenarnya diajak sama Daria. Ya, kesini juga karena ya setelah badai kan saya perlu tetap tegak ya. Jadi itu aja sih. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Viola. Saya kesini, saya merasa saya membutuhkan merilekskan diri dan untuk menyadari bahwa saya harus menganggap diri saya jauh lebih berharga. Kita semua berharga. Selamat pagi, nama saya Pipit. Saya kesini untuk memiliki waktu untuk diri saya sendiri, untuk melakukan apa yang kayak kalau yoga itu ke saya banget gitu Bu. Karena kalau saya merasa kerja itu ada bagiannya saya melakukan untuk orang lain, meskipun itu untuk diri saya. Jadi biar gak kerja terus, jadi saya take pause dan ngambil kesempatan ini untuk untuk diri saya dan juga nanti meskipun juga ada berbaginya gitu. Tapi saya pengen butuh waktu untuk diri saya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili. Ya, kenapa saya kesini ya berusaha belajar untuk melepaskan energi negatif dan try to be more positive. Terima kasih. Yang pertama, what makes you happy in this world? Jawabannya buat aku sih myself and my father. Terus, what makes you sad in this world? Actually people around. What is your biggest problem? Family and people around. What if I could solve the problem? My life would be happier. What if I could change my bad lifestyle into the new one? Maybe I would be the better me. What if I could learn that? Maybe I could
understand what is actually life. What is your commitment to make this happen and find your happy thought about that? The first question, I don't know, and the second, myself. What about yourself? My happy thought is myself. Describe that. Apa sih myself itu gitu? Okay. I have a long time to learn how to love myself because actually people around sometimes bully me and don't really know what is our self like. But I learned from another artist, from another book, that love ourselves is really important and ourselves is precious. So I'm really proud to be myself. Hubungan Tuhan dengan kita, dengan alam ciptaannya, dengan cahaya matahari, bulan dan bintang, dengan air, dengan embun, dengan tanaman, dengan tanah, dengan udara yang kita hirup, termasuk suara-suara yang ada di alam. Proses itu adalah proses yang sudah selaras. Artinya kita yang mencoba untuk menjadi selaras. Tapi apakah di dalam diri kita sebenarnya sudah selaras? Keselarasan itu sendiri sudah ada di dalam diri kita secara natural sebenarnya, secara alamiah. Jadi energi itu akan mengalir ke daerah yang paling dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan berarti yang saat itu kita pikirkan. Dan energi itu akan mengalir kemana pikiran kita membawa. Kalau pikiran kita membawa ke persoalan yang negatif, energi akan lari ke sana. Kalau kita berpikir tentang yang jelek-jelek sehingga emosi negatifnya muncul, ya makanya energi itu akan habis ke sana. Lalu bagaimana caranya menjadi selaras? Satu kuncinya adalah jangan pernah mencederai keselarasan itu sendiri. Jangan pernah mencederai kedekatan kita kepada Gusti Allah. Karena kedekatan itulah yang membuat kita menjadi selaras. Yang membuat kita berada dalam keadaan selaras. Mencederai maksudnya apa sih? Mencederai itu ketika kita tahu bahwa kita harus berpikir berdasarkan skala prioritas. Tapi tetap saja kita berpikir hal yang lebih remeh-remeh. Kita tahu bahwa kita harusnya makan yang sehat. Tapi kita makan yang gak sehat juga. Kita tahu kalau kita itu harus berpikir secara positif. Artinya tidak merecall kembali memori masa lalu dengan emosi negatif yang muncul. Tapi toh kita selalu terjebak ke sana lagi. Nah, ini yang disebut sebenarnya mencederai. Maka hari ini kita berbagi cerita bagaimana cerita kawan-kawan kita, sahabat kita yang pernah tertimpa sebuah masalah, kemudian menceritakan bagaimana cara mereka untuk kembali selaras. Bagaimana cara mereka untuk tidak mencederai proses mereka menjadi selaras. Kita dengarkan bersama. Gak pernah jatuh, ya udah ibu-ibu umur 52 tahun jatuh tuh udah dijaga banget biar gak jatuh. Ini malah ngajeng dari sepeda jatuh. Sadar-sadar itu blackout aja gitu. Terus sadar-sadar itu saya udah di ambulans dan cuma melihat muka orang itu pada ngeriung gitu. Saya dibawa ke UGD. Nah itu saya blackout lagi terus dibawa ke UGD. Pas sadar itu ya biasalah kayak di film-film, ternyata emang bener ya yang bayang-bayang kayak gitu ya. Terus pusing, udah merem lagi gitu ya. Merem lagi terus nah saya cuman ingat ini aja. Begitu sadar berarti ada kehidupan ya dalam diri saya. Oh bangun gitu ya. Cuma memang keadaannya lagi berantakan banget. Saya cuman ingat aja yang dibilang Luna, bernapas gitu. Ya akhirnya saya mencoba pelan-pelan bernapas. Itu ilmu yang diajarin Luna, mau nadi naon teh Luna tadi ya, nadi sonata dan segalanya itu bubar. Cuma bernafas pendek terus lama-lama panjang dalam, udah gitu aja.
Saya nggak ngitung berapa detiknya, pokoknya asal bisa napas panjang dalam. Saya dalam keadaan berbaring ya. Pose favorit kita apa ya teman-teman ya? Savasana. Ya udah, itu pose favorit. Ya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu ya. Terus ya udah tanpa sadar saya menjalankan praktek nafas savasana gitu. Kan teman-teman udah nggak mikir yang lain-lain gitu ya. Setelah bernapas panjang dalam, saya mulai ngerasa rada rileks gitu. Nah kemudian mulai mencoba mengeksplorasi, kira-kira saya yang saya tahu kan saya jungkelnya tuh gila banget gitu ya, saya masih bisa jalan nggak sih gitu ya, apa yang patah dan sebagainya gitu. Nah tarik nafas, kemudian alirkan ke ujung mana saya nggak tahu, pokoknya sebisa-bisanya. Lalu pelan-pelan digerakkan lagi, ujung tangan, ujung kaki, dan sebagainya. Nah begitu itu sudah bisa digerakkan sampai ujung kaki, saya tenang. Oh berarti saraf saya masih berfungsi gitu ya. Dan seiring dengan itu, ketika mungkin indera perasa saya mulai muncul gitu ya, mulai kerasa nyut-nyutan. Ternyata di sini jahit ya di sini. Untuk mendistraksi tidak kerasa sakitnya. Karena saya khawatir akan semakin terasa sakit. Terus distraksinya kemana? Nafas lagi. Rasa sakit saya itu kayak berkurang gitu. Karena konsentrasi terus di sini, di perutnya. Oke, selesai itu saya kemudian di treatment, mulai dijahit-jahit gitu ya. Setiap kali mau ngejahit, saya tarik nafas dulu, otomatis aja itu. Rupanya susternya itu ngelihat dan menyesuaikan itu gitu. Jadi, oke, you tarik nafas ya, saya akan ini. Ya akhirnya kita sama-sama gitu. Kayaknya dia juga menyesuaikan deh Luna waktu itu. Jadi saya narik napas, dia juga narik napas, dia bekerja, saya terus napasnya pelan-pelan keluar dan gitu. Nah itu terus kayak gitu. Jadi prosesnya itu, ya dia juga bilang ini nggak nangis, nggak apa, padahal sakit gitu ya. Karena mungkin konsentrasi cuma di itu aja sih, teman-teman, pernapasannya aja gitu. Nah tiap hari selama 2 minggu, nggak 20 hari, saya ke rumah sakit untuk dicopot, lalu diganti lagi. Yang dicopot itu perbannya, jadi ada berapa lapis kasak dan perban gitu ya. Tapi dengan cara seperti itu tuh healingnya memang lebih cepat gitu. Saya nggak tahu karena itu kita orang Sunda makannya sering makan mentah-mentahan ya, dan itu ternyata membuat kulit juga regenerasinya bagus gitu. Nah itu proses yang kalau sekarang saya pikir serem juga ya, tapi waktu itu ya gimana lagi. Jadi saya nggak bisa buka mulut juga. Nah, waktu itu saya kurus sekali karena nggak bisa buka mulut, jadi hanya minum jus aja. Ini nyengsel apa ya, dislokasi gitu ya, jadi juga dibenerin gitu, ini jahit. Nah dislokasi dengan jahit ya udah selesai ya pada saat itu. Cuma pas ngebenerin ininya, kalau dokter itu sampai tidak memakai alkohol karena dia bilang ini sakitnya nggak ketahan. Jadi setiap hari itu setiap malam itu dia pakai NaCl, infus, lalu pelan-pelan itu disiram sampai akhirnya dia cecel sendiri. Nah kayak gitu. Itu ketika proses itu berlangsung lagi tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Kebetulan udah 20 hari lah seperti itu, dari yang segede gini akhirnya mengecil kemudian selesai. Saya heal perfectly. Nah itu sih pengalaman saya. Jadi pas Luna bilang berbagi apa ya, ini receh banget gitu ya. Tapi memang dan saya juga nggak punya resep apa-apa kecuali waktu itu nafas. Nanti Luna kebanyakan ngomong kali ya gue. Latihan spesial kelas kali ini menjadi peneguhan buat mereka yang sudah mulai mencobanya, dan juga menjadi sebuah semangat untuk mereka yang sadar bahwa mereka perlu berubah. Karena melakukan perubahan secara sadar, terutama perubahan perilaku, perubahan pola pikir dari sesuatu yang refleks gitu ya, tidak disadari. Jadi ketika ada masalah, dia secara refleks akan melakukan respon yang seperti biasa dia lakukan. Dan ketika dia tahu bahwa sebenarnya itu membawa energi yang tidak baik, ketika dia harus melakukan perubahan, maka dia harus melakukannya secara sadar supaya bertahap
berulang dilakukan menjadi pola yang baru, dan akhirnya pola pikir yang baru menjadi sesuatu yang dilakukan di bawah sadar lagi, refleks lagi. Jadi sebenarnya pola ini adalah pola yang disebut menjadi selaras. Dan setiap orang membawa ceritanya masing-masing, progresnya masing-masing, sehingga mereka sendiri bisa tahu dan bisa sadar dan mulai mengatakan kapan saya cukup. Merasa cukup itu sebenarnya ketika kita tahu dan sadar apa adanya dengan segala kelemahan dan kelebihan kita ketika kita menyelesaikan sebuah masalah atau ketika kita harus merespons sebuah masalah. Maka hari ini setiap orang belajar untuk tidak mengeluh. Karena kalau hanya mengeluh, tidak melakukan sesuatu, maka kita akan mencederai kedekatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan menjauh dari keselarasan itu sendiri. Dan satu lagi, kita belajar untuk tidak selalu menjadi yang terbaik atau menjadi yang paling sempurna. Karena kita tahu ketika kita semakin ngotot, maka kita akan menjadi tidak selaras. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus melambat, tapi kita harus tahu kapan saatnya kita mengatakan, oke, cukup. Seginilah energi yang saya keluarkan dengan situasi keadaan yang ada, dan inilah apa adanya saya hari ini. Maka latihan kita hari ini bisa menjadi berkah buat setiap orang, selaras, damai, bahagia, dan sehat. Teman-teman yang saya cintai, walaupun baru pertama kali ketemu. Jadi kalau dibilang bahwa apa yang membahagiakan diriku ini, ya saya berhasil, alhamdulillah bisa mengentaskan anak-anak dengan baik. Kemudian keluarga berjalan dengan tentram dan damai, praktis, tidak ada masalah. Kemudian hal yang kedua itu, kalau apa yang menjadikan saya sedih itu adalah keadaan istri saya. Jadi secara bertahap, sejak kira-kira 5 tahun yang lalu itu, istri saya itu mengalami penurunan daya ingat, atau kalau dalam bahasa kerennya itu demensia frontotemporal. Nah, akibatnya kondisinya itu makin turun, terutama mengenai daya ingat, keseimbangan, kemudian kemampuan untuk berbicara. Saya bermula dengan Ibu Luna itu karena istri saya terapi. Istri saya tanpa kami duga, ternyata dia tuh terkena demensia. Nah, tentunya dengan kondisi demikian itu makin lama makin buruk. Nah, pada saat itu saya sepertinya belum siap untuk menerima keadaan yang demikian. Nah, disitulah timbul suatu banyak problem, banyak konflik, terutama adalah konflik dari diri saya sendiri. Nah, selama perjalanan ini diasuh oleh Ibu Luna, makin lama itu dengan kondisi yang ibu makin menurun, kemudian saya juga usianya tambah lanjut, ada problem urusan di pinggang, pinggul, kemudian sekitar belikat ribs, itu yang sering saya rasakan. Mungkin ini juga karena akibat dari bantu ibu, misalkan angkat dan sebagainya, ini mengakibatkan otot-otot yang sudah sepuh ini menjadi terganggu. Nah,
dengan rutin secara rutin itu setiap minggu di terapi oleh ibu, kondisinya kadang-kadang baik, kadang-kadang kumat. Hanya karena terus rutin, jadi relatif untuk kumatnya itu sangat relatif jarang daripada pada waktu yang lalu. Itu yang saya rasakan. Kemudian untuk masalah mental itu mempunyai satu keyakinan pada waktu menangani ibu. Tadinya serba ragu-ragu. Untuk mengangkat saya takut sakit. Gitu. Tapi kalau tidak diangkat harus bagaimana? Saya tetap harus untuk membantu dia. Nah, dengan cara rutin di terapi itulah kemudian saya merasa bahwa kondisi ini menjadi lebih nyaman buat saya, mungkin juga buat ibu juga lebih nyaman, dan kita selalu berusaha untuk mencari cara supaya aman dua-duanya. Itu yang paling penting buat saya. Pak, apa yang membuat Bapak terus semangat? Apa happy thought-nya, Pak? Ya, kita menjalani masa tua, bagaimanapun juga harus tetap bersama. Gitu. Kemudian juga ibu perlu bantuan. Kalau misalkan saya tidak berusaha untuk menjadi sehat, bagaimana saya akan bisa membantu ibu? Itu sebetulnya yang menyemangati saya. Kemudian juga anak-anak itu banyak dukung, walaupun jauh tidak serumah, tapi mereka tuh selalu memberikan satu support, dukungan kepada kami berdua. Itu saja kira-kira yang bisa membuat saya itu tahan untuk menjaga ibu sampai sekarang. Cium Pak ibunya, Pak. Jadilah. Ayo peluk dong. Wah, ibu senyum. Sini, Bu. Ibu senyum. Sini. Ibu senyum. Ya. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat Jangan lupa selalu kuda-kudanya ya, Pak. sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu.